Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Ahlan wa sahlan bihadratikum fi qanat Mahad Bilan Robah Tasikmalaya. Selamat datang di channelnya Mahad Bilan Robah Tasikmalaya. Teman-teman sekalian dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini, insya Allah Ta'ala kita akan ngobrol tentang metode yang tepat di dalam belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang tidak bisa dipisahkan dari Islam dan umatnya. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa kitab suci agama Islam, yakni Al-Quran, menggunakan bahasa Arab. Hadis Nabi SAW juga menggunakan bahasa Arab. Kitab-kitab para ulama juga menggunakan bahasa Arab. Bahkan kaum muslimin di dalam menjalankan ibadah hariannya, yakni sholat 5 waktu, juga wajib menggunakan bahasa Arab. Sehingga barang siapa sholat tidak menggunakan bahasa Arab, misalnya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu pantas jika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab oleh kalian karena bahasa Arab adalah bagian daripada agama kalian. Oleh karena itu sudah seharusnya seorang muslim mencintai bahasa Arab, kemudian bersemangat di dalam mempelajarinya. Kenapa? Karena seorang muslim bagaimana akan bisa mendalami kitab sucinya, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dia tidak paham bahasanya. Yang jadi masalah adalah kebanyakan di negeri kita, di Indonesia, kaum muslimin kadang sebelum belajar bahasa Arab saja sudah merasa berat, merasa bahwa belajar bahasa Arab itu susah, padahal belum dicoba. Ada juga yang sudah belajar bahasa Arab, tata bahasa Arabnya, mungkin sudah belajar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 3 tahun, tapi dia tidak mampu berbicara bahasa Arab kecuali sedikit sekali. Apa penyebabnya? Mungkin penyebabnya adalah karena cara yang ditempuhnya dalam belajar bahasa Arab itu kurang tepat, ya. Mungkin itu ya, mungkin kurang tepat. Namanya mungkin, bisa benar, bisa salah. Mungkin kurang tepat. Termasuk saya sendiri, ya. Saya sendiri dulu sejak lulus SD, masuk pondok pesantren, belajar langsung jurumiyah, kemudian imriti sampai alfiyah belajar, tapi sudah bertahun-tahun sulit sekali untuk berbicara menggunakan bahasa Arab. Apa penyebabnya? Itu tadi, mungkin caranya kurang tepat. Kemudian bagaimana cara yang tepat? Maka berdasarkan dari penjelasan dari guru-guru ahli bahasa Arab dan dari pengalaman saya pribadi, jadi metode yang tepat untuk bisa berbicara bahasa Arab adalah mendengar dan berbicara. Mendengar orang Arab berbicara, mengajari kita, kemudian kita berbicara bahasa Arab. Sebagaimana kita belajar bahasa Indonesia dulu. Ketika kita belajar bahasa Indonesia, kita tidak pernah dimulai dengan belajar qaidah atau menghafal banyak mufradat, tidak. Tapi langsung oleh ibu dan bapak kita dipaksa kita untuk berbicara. Misalnya, kesini, kesana, awas, hati-hati, jangan sampai jatuh, kalau jatuh sakit.
Awalnya kita tidak paham ucapan-ucapan itu. Tapi karena terbiasa mendengar, lama-lama jadi paham dan dipaksa untuk berbicara, akhirnya kita mampu berbicara bahasa Indonesia walaupun kita tidak belajar kaidah-kaidahnya bahasa Indonesia. Demikian pula bahasa Arab. Maka cara yang tepat ya, dari menurut penjelasan para ahli di bidang bahasa dan menurut pengalaman anak sendiri adalah kita belajar mendengar orang Arab berbicara langsung, kemudian kita juga takalam, bicaralah. Ya, bicaralah. Misalnya kita belajar dari video atau dari apa? Dari buku percakapan. Belajar yang ringan-ringan dulu. Kemudian kita ucapkan. Misalnya menanyakan kabar, kaifa haluka, kaifa halukum, al-jawab, kemudian dijawab, thayyibun walhamdulillah, ana bi khairin walhamdulillah. Kemudian menanyakan nama, masmuka, ya, masmukum, masmuki, masmuhu, masmuha, ya. Diucapkan, belajar untuk diucapkan. Boleh kita belajar dari buku muhadasah mungkin, kemudian kita praktekkan untuk diucapkan, ya. Bukan hanya direnungi, tapi kita kalam, berbicara. Taib, mungkin video kali ini kita cukupkan sampai di sini obrolan tentang bagaimana metode yang tepat supaya kita bisa berbicara bahasa Arab. Taib, ana uhibu lugotal arabiyah li'annaha hiya lugotul Quran wa sunnah wa lugotul ahlu jannah wa lugotul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cinta bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa sunnah, bahasa ahlu surga, dan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.